pagi Mbak, selamat datang di apotek kami. Perkenalkan nama saya Laili, apoteker yang sedang berjaga hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, saya mau nebus obat. Baik, saya terima dulu ya Mbak resepnya. Kalau boleh tahu saya sedang berbicara dengan Mbak siapa? Saya Sari Mbak. Baik, dengan Mbak Sari ya. Lalu ini resepnya untuk Mbak Sari sendiri? Nah, kebetulan untuk saya sendiri. Baik, jadi kalau dari resep ini nanti obatnya ada dua Mbak. Yang pertama ada Baraclut Entecavir 0,5 mg sebanyak 90 tablet dan paracetamol 500 mg sebanyak 10 tablet. Lalu sebelumnya, apakah saya boleh meminta waktu Mbak Sari selama kurang lebih 10 menit ke depan untuk melakukan konseling supaya tujuan terapinya bisa tercapai? Boleh Mbak? Baik, lalu Mbak Sari sendiri sudah nyaman di sini atau mau berpindah ke ruang konseling saja? Boleh Mbak, kalau misalkan mau ke ruang konseling. Baik, kalau begitu kita ke ruang konseling dulu ya Mbak. Iya. Silakan duduk dulu Mbak. Iya Mbak. Baik, terima kasih atas kesediaannya. Sebelumnya saya izin untuk mendokumentasikan beberapa hal mengenai kesehatan Mbak Sari, tapi Mbak Sari tidak perlu khawatir karena kerahasiaan dari data Mbak akan terjamin. Lalu nanti apabila di tengah konseling ada yang ditanyakan, boleh langsung diinterupsi saja ya Mbak? Iya Mbak. Mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu Mbak, gejala yang dialami akhir-akhir ini seperti apa? Jadi akhir-akhir ini tuh saya sering kelelahan gitu Mbak. Terus saya sering sakit kepala, terus habis itu juga perut saya tuh rasanya mual muntah gitu Mbak. Terus untuk warna oranye juga saya merasa kayak lebih gelap gitu Mbak. Terus saya juga demam. Nah terus setelah saya periksakan ke dokter, itu katanya tuh saya mengidap hepatitis B. Baik, lalu selain periksa ke dokter, apakah sudah menjalani tes lab juga Mbak? Udah Mbak, dan itu menurut dokter juga saya positif kena hepatitis B. Baik, mungkin sebelumnya dari Mbak Sari apakah ada riwayat mengidap hepatitis atau mungkin kontak dengan pasien hepatitis, atau dari keluarga apakah ada yang pernah sakit hepatitis? Nggak ada tuh Mbak. Nggak ada ya Mbak. Lalu dari Mbak Sari sendiri apakah sudah mengkonsumsi obat-obatan untuk mengurangi gejalanya? Belum ada Mbak. Belum ada. Lalu dari Mbak Sari apakah sedang mengkonsumsi obat-obatan herbal? Enggak Mbak. Tidak ada ya. Lalu apakah dari Mbak Sari ada alergi terhadap obat-obatan tertentu? Nggak ada juga Mbak. Tidak ada juga. Lalu mohon maaf sebelumnya, apakah dari Mbak Sari sedang dalam keadaan hamil atau menyusui? Enggak Mbak. Tidak ya. Lalu boleh diceritakan sedikit Mbak terkait kehidupannya sehari-hari, kegiatannya seperti apa dan pola hidupnya seperti apa? Kalau sekarang kan saya mahasiswa ya Mbak, jadi ya kegiatan rutin saya biasanya kuliah dari pagi sampai sore. Tapi saya nggak pernah telat makan kok Mbak. Baik, sudah bagus sekali ya Mbak tidak pernah telat makan. Lalu untuk olahraganya gimana Mbak? Apakah rutin? Kalau saya biasanya itu seminggu sekali Mbak. Jadi kan saya tinggal di asrama. Nah di asrama itu biasanya ada kegiatan rutin olahraga itu seminggu sekali. Jadi saya ikut di situ gitu Mbak. Baik, berarti tinggal di asrama ya Mbak? Iya. Nah kalau di asrama begitu biasanya satu kamar diisi berapa orang ya Mbak? Berdua Mbak sama teman saya. Oke, berdua ya. Lalu mohon maaf sebelumnya, apakah dari Mbak Sari ada kebiasaan untuk merokok atau mengkonsumsi minuman beralkohol? Enggak Mbak. Tidak ada ya. Baik, sepertinya sudah cukup informasi yang saya butuhkan. Saya ambilkan dulu obatnya. Harap ditunggu sebentar ya Mbak. Iya Mbak, makasih. Terima kasih banyak Mbak atas kesediaannya menunggu. Sebelumnya apakah dari dokter sudah menyampaikan terkait obat apa saja yang akan Mbak Sari dapatkan? Belum Mbak. Belum ya. Lalu apakah dari dokter sudah menyampaikan tujuan terapinya? Belum juga Mbak. Belum juga. Lalu apakah dari dokter sudah menyampaikan terkait cara penggunaan obatnya? Kalau dari dokter sendiri cuma bilang kalau misalkan saya harus rutin mengkonsumsinya selama 3 bulan Mbak. Baik, rutin selama 3 bulan ya. Kalau begitu saya jelaskan terkait penggunaan obatnya terlebih dahulu ya Mbak. Jadi nanti Mbak Sari akan menerima 2 macam obat. Yang pertama ini ada Baraclut, isi atau kandungan zat aktifnya adalah Entecavir 0,5 mg. Ini obatnya dalam bentuk tablet. Sebelumnya apakah dari Mbak Sari ada kendala dalam mengkonsumsi obat dalam bentuk tablet? Enggak kok Mbak. Tidak ada ya. Nah, obat ini fungsinya sebagai antivirus, jadi akan menekan perkembangan penyakit Mbak Sari karena penyakit hepatitis B ini kan disebabkan oleh infeksi virus ya Mbak. Nah, nanti Mbak Sari akan menerima 3 kotak obat ini. 1 kotak isinya 3 strip, 1 strip isinya 10. Jadi kalau di total nanti ada 90 tablet yang harus dihabiskan dalam waktu 3 bulan. Jadi nanti sehari minumnya sekali ya Mbak, dalam keadaan perut kosong. Jadi bisa 2 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Iya Mbak.
Baik, lalu untuk penyakit hepatitis ini pengobatannya harus rutin selama 3 bulan ya Mbak. Jadi nanti setelah mengkonsumsi obat ini kalau dirasa sudah membaik kondisinya itu tetap diminum sampai habis dulu obatnya sesuai anjuran dokter. Dan nanti setelah 3 bulan bisa kontrol kembali ke dokter untuk mengecek perkembangan penyakitnya, apakah virusnya masih ada atau tidak. Dan supaya dari kami juga bisa menentukan strategi terapi selanjutnya. Oh iya Mbak. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak? Belum ada Mbak. Belum ada ya. Kalau begitu saya lanjut ke obat yang kedua dulu ya Mbak. Iya. Ini ada paracetamol, fungsinya sebagai antipiretik atau anti demam. Bentuknya tablet juga, jumlahnya ada 10. Diminumnya 3 kali sehari, 1 tablet sekali minum. Jadi nanti kurang lebih akan habis 3-4 hari ke depan. Tapi ini diminumnya ketika demam saja ya Mbak. Jadi kalau nggak demam tidak usah diminum. Untuk minumnya sendiri nanti setelah makan ya Mbak. Jadi jangan lama-lama dengan waktu makannya, mungkin 30 menit setelah makan begitu. Oh iya Mbak. Lalu untuk kedua obat ini nanti disimpannya cukup di suhu kamar saja, di suhu ruangan, jadi tidak perlu dimasukkan ke dalam kulkas. Oh iya. Lalu untuk efek samping dari obat ini sendiri itu bisa jadi mual, muntah, diare, sakit kepala, pusing, ruam, mengantuk, dan hiperglikemia. Tapi Mbak Sari tidak perlu khawatir karena efek samping ini tidak dialami oleh semua orang. Oh ya ampun, banyak banget ya Mbak. Tapi itu nggak selalu terjadi kan ya Mbak? Iya, tidak selalu terjadi pada semua orang kok Mbak, jadi tidak perlu khawatir. Nah, karena efek obatnya ada mengantuk juga ya Mbak, jadi saya sarankan untuk konsumsinya di malam hari saja, rutin sehari sekali supaya tidak mengganggu aktivitas juga. Oh iya Mbak. Begitu. Lalu ini kadaluarsanya masih lama ya Mbak, sesuai yang tertera di etiket ini, pada tanggal 28 November 2024, dan saya nyatakan obat ini saya serahkan kepada Mbak dalam kondisi utuh, jadi saya nyatakan bisa dikonsumsi. Oh iya, terima kasih ya Mbak. Baik, lalu dari Mbak Sari sendiri, ini kan penyakitnya dapat menular gitu ya Mbak, melalui kontak dengan cairan tubuh penderita. Jadi saya sarankan untuk Mbak Sari untuk tidak bertukar sikat gigi atau pisau cukur dengan orang lain. Lalu ketika mungkin terluka dan berdarah, nanti bisa langsung ditutup saja lukanya supaya darahnya tidak kontak dengan orang lain juga. Dan harap untuk tidak mendonorkan darah dan organ ya Mbak selama masa pengobatan. Oh iya. Begitu. Lalu untuk makannya tadi karena sudah teratur boleh diteruskan, dan untuk olahraganya sebenarnya sudah rutin tapi boleh ditambahin lagi, mungkin bisa 2 atau 3 kali seminggu, dan harap untuk menghindari makanan-makanan yang bersifat hepatotoksik terlebih dahulu ya Mbak, atau berbahaya untuk hati. Jadi bisa mengurangi gula, garam, lalu makanan berkolesterol atau berlemak tinggi, minuman bersoda, dan alkohol. Oh iya Mbak. Gitu. Mungkin dari Mbak Sari ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada Mbak. Belum ada ya. Nah, karena tadi saya sudah menjelaskan terkait cara penggunaan obatnya, bolehkah saya meminta tolong kepada Mbak Sari untuk mengulangi penjelasan saya terkait obatnya? Jadi yang pertama kan tadi saya dapat obatnya Baraclut ya Mbak namanya. Nah itu kan aturan pakainya tuh 1 kali sehari 1 tablet. Nah terus itu diminumnya tuh 2 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan ya Mbak. Jadi saat keadaan perut kosong. Nah terus untuk penyimpanannya itu di tempat sejuk, kering, atau terhindar dari cahaya matahari langsung ya Mbak. Jadi di suhu ruangan ya Mbak. Nah terus untuk yang satunya ini paracetamol Mbak. Nah kalau paracetamol itu kan diminumnya kan 3 kali sehari 1 tablet ya Mbak. Nah terus ini diminum sudah makan hanya jika saya demamnya kambuh ya Mbak. Nah terus ini juga penyimpanannya kurang lebih sama seperti Baraclut, disimpan di suhu ruangan ya Mbak. Nah untuk kadaluarsanya sendiri ini masih sampai 28 November 2024. Nah terus untuk yang Baraclut tadi ini ya Mbak bisa menimbulkan efek mengantuk, jadi lebih baik dikonsumsi di malam hari saja ya Mbak. Iya betul sekali. Lalu untuk Baraclutnya harap dikonsumsi sampai habis ya Mbak, rutin selama 3 bulan. Oh iya. Nah nanti apabila dari Mbak Sari selama mengkonsumsi obat ini merasakan efek samping yang sudah tidak bisa ditoleransi, bisa langsung pergi ke dokter. Oh iya Mbak. Begitu. Nah mungkin kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, ini ada kartu nama saya. Apabila Mbak Sari ingin menanyakan terkait obatnya, bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di sini. Dan juga ini ada leaflet terkait hepatitis yang bisa Mbak Sari baca. Di sini ada gejalanya, cara pencegahannya, dan cara perawatan atau pengobatannya. Begitu. Lalu karena tinggal di asrama juga, harap untuk menjaga kebersihan ya Mbak. Dan karena ada teman sekamarnya juga, jadi harap tidak menggunakan barang-barang secara bersamaan untuk menghindari penularan dari penyakit ini. Oh iya Mbak. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup untuk konselingnya hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, semoga cepat sembuh. Dan untuk administrasi selanjutnya bisa langsung menuju ke kasir. Oh iya, terima kasih ya Mbak. Sama-sama Mbak, semoga cepat sembuh ya. Iya Mbak, terima kasih.